Luar biasa. Ini dosen saya ini, saya murid dari Dr. Bilal Philips. Beliau lulusan Madinah, University of Madinah. Beliau kalau kita kenal Ustadz Khalid Basalamah, beliau adalah kakak kelasnya. Kakak kelasnya Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Nah, beliau satu kampus dan seniornya jauh. Dr. Bilal tuh seniornya jauh. Beliau tuh merupakan, kalau bahasa kita tuh ulamanya Kristen. Ulamanya Kristen. Beliau pejuang yang dulu dia harus ngancurin Islam gimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dialah Allah, satu-satunya zat yang maha kuat. Segala sesuatu selain Allah hanya diberikan kekuatan yang sedikit dan terbatas. Alhamdulillah, hari ini telah dijumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama guru saya, teman, sahabat yang sangat luar biasa, Masya Allah, Ustadz Muhammad Riri, ya sering dipanggil Ustadz Riri Ridwan. Beliau menyempatkan datang ke sini untuk bersilaturahmi. Ini sangat luar biasa, nanti kita bisa banyak ambil ilmunya dan manfaat dari perjumpaan ini. Dalam mafhum hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari dalam hatinya kehebatan Islam. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan daripada hadisnya, dan barang siapa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Maknanya tidak dipahamkan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, jika umatku sudah saling membenci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, obrolan kita hari ini akan ada berkaitan dengan mafhum hadis yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah, Ustadz Riri sudah hadir di sini. Masya Allah, beliau jauh-jauh meluangkan waktunya, menyempatkan untuk bersilaturahmi. Mangga, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah. Macet di jalan, Dad? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi tadi pagi udah kajian pagi, kemudian memenuhi undangan beliau. Alhamdulillah, karena beliau salah satu orang yang sangat saya cintai. Ya dosa kalau buat saya nggak memenuhi undangan beliau. Saya menjadi murid yang nggak baik, nggak sopan buat beliau. Astagfirullahaladzim. Sama istri ya? Sama istri, alhamdulillah, sama anak juga, sambil ngajak jalan-jalan lah, Ustaz. Iya. Ini Tad, Masya Allah, jarang-jarang gitu orang mau berbicara seperti ini, saling membuka pikiran, saling membuka hati. Dan ini mudah-mudahan jadi manfaat. Amin. Untuk yang melihat video ini. Amin. Bahwa secara background, Masya Allah, kami berbeda. Orang mungkin kalau lihat di YouTube ada Bukhari, MRIS atau Ancak Channel, ada sering Sahrul yang sering buat rekaman, edit video, saya ditampilkan di situ. Mungkin orang secara banyak mengenal, oh Kang Yuri mah jamaah tabligh. Tapi alhamdulillah, saya tuh berteman dengan siapa saja, dan salah satunya guru saya Ustadz Ridwan. Dan beliau tuh Masya Allah, kalau beliau sendiri kadang-kadang beliau menyebut dirinya saya salafi katanya. Saya salafi. Maka kita dengar penjelasannya. Bagaimana beliau sekolah dulu di mana. Insya Allah kita dengarkan saja. Jadi ya. Kumaha Kang Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh ini datang ya rezeki. Masya Allah, rezeki Allah. Rezeki Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa pada hari ini, berkumpul dengan para guru kita, yang mana kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah, saling menjalin ukhuwah sesama umat muslim, bukan sesama harokah, sesama golongan. Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu, tapi sesama umat muslim. Jadi nggak peduli backgroundnya seperti apa, yang harus kita lakukan adalah menjaga tali ukhuwah itu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan terpecah belah. Allah. Jangan terpecah belah. Artinya kita harus bersatu. Kenapa sih harus bersatu? Karena kita berbeda. Kalau udah satu, ngapain bersatu? Udah nggak mungkin dipisahin gitu. Tapi Allah begitu banyak memberikan informasi kepada kita. Coba kalau dari badan kita ini informasi udah banyak dari Allah. Coba kalau semua badan kita semuanya tangan, bagus nggak? Enggak. Semuanya kaki, enggak. Tapi ini tangan berbeda. Tangan berbeda fungsi dengan kaki. Kaki berbeda fungsi dengan telinga. Telinga beda fungsi dengan mata. Tapi semua bersatu. Inilah yang menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa gitu. Jadi bersatu itu karena kita berbeda. Nggak mungkin bersatu karena kita udah satu gitu. Nggak hiji itu mah gitu istilahnya. Tapi kita tekankan karena kita berbeda, banyak berbeda. Faktor pendidikan kita berbeda, faktor pemikiran kita berbeda, semuanya berbeda. Nah, sebab itulah kita harus bersatu di atas perbedaan itu. Jadi buat kami itu, saya pribadi gitu mengambil pendapat bahwa kita memang harus bersatu di atas perbedaan. Di atas walaupun berbeda pendapat, di atas perbedaan pendapat, di atas perbedaan imam, di atas perbedaan pemikiran dan lain-lain, itu nggak ada alasan ketika kita semua bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui Rasul itu adalah Rasul kita, maka itu saudara kita gitu. Allah. Itu sih. Dan alhamdulillah dulu background saya tuh, saya bukan orang yang baik, bahkan jauh dari kata baik. Masya Allah. Saya dulu orang yang lupa, bahkan hampir nggak kenal sama Allah. Allah. Saya main musik hingar-bingar buat dunia malam itu nggak aneh lah. Kita ketemu minuman keras, kita ketemu lingkungan yang akhirnya mengajak kita ke dalam kemaksiatan itu luar biasa. Jadi itu perjalanan yang saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diperkenalkan sama hal-hal seperti itu. Jadi ketika mengetahui mana benar, saya tahu mana salahnya gitu. Saya terjerumus pernah. Alhamdulillah Allah masih ngasih umur kepada saya, disadarkan oleh Allah dan ditunjukkan jalan ini loh, jalan yang seperti ini loh yang Allah pengen, dan ternyata Masya Allah. Jadi salah satunya hikmah yang pernah saya jalani adalah saya bisa ngasih tahu orang berdasarkan kesalahan yang saya perbuat. Jadi nggak menghakimi orang, nggak gampang menjudge orang gitu. Oh kamu salah, kamu pada saat itu pun saya pun kalau dikasih tahu, saya orang yang nggak terima mungkin dengan orang-orang seperti itu. Oh, sholat atau gimana? Apa sih? Gue nggak ganggu orang kok gitu. Itu pembelaan yang kita buat. Tapi pada akhirnya dengan perjalanan yang panjang, yang Allah ngasih ujian pendidikan kepada kita, akhirnya Allah bukakan pintu. Ya pada beberapa tahun lalu akhirnya saya disadarkan dengan suatu keadaan yang maksa saya, nggak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya disadarkan dengan suatu keadaan, dan itu penemuan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya ketemu bahwa Allah itu ada, Allah itu adil, Allah itu sayang sama kita gitu. Jadi semata-mata Allah ngancurin kita, ngasih kita ujian bukan karena Allah nggak sayang sama kita, justru kebalikannya. Allah sayang sama kita. Allah menghentikan jalan kita yang hancur, yang salah, dihentikan sedemikian rupa, dihancurin sama Allah biar kita balik arah. Sebenarnya itu sih. Biar Allah nggak mau saya terus-terusan ke dalam kemaksiatan, kesalahan. Pada akhirnya saya bertekad untuk belajar, mencari ilmu agama yang benar-benar yang bisa bikin saya menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang bisa mengayomi orang lain, bisa menjadi orang yang bijak gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah, jadi tolong tunjukin saya kemana saya harus belajar. Dan itu yang membuat Ustadz itu sampai belajar ke Timur Tengah. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya ketemu browsing, di mana kan rata-rata kan kalau kampus di Timur Tengah itu kita masuk tuh harus punya background pendidikan yang kayak pesantren lah, atau ya mondok dulu, atau harus hafal berapa juz Al-Quran baru bisa masuk. Luar biasa. Ini dosen saya ini, saya murid dari Dr. Bilal Philips. Beliau lulusan Madinah, University of Madinah. Beliau kalau kita kenal Ustadz Khalid Basalamah, beliau adalah kakak kelasnya, kakak kelasnya Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Nah, beliau satu kampus dan seniornya jauh. Dr. Bilal tuh seniornya jauh. Beliau tuh merupakan, kalau bahasa kita tuh ulamanya Kristen, ulamanya Kristen. Beliau pejuang yang dulu
dia harus ngancurin Islam gimana caranya. Dia orang-orang yang berusaha buat memecah belah Islam, kemudian dia dipertemukan dengan suatu keadaan malah berbalik. Pada akhirnya beliaulah yang membela Islam. Akhirnya beliau menjadi ulama di Timur Tengah, dan yang paling sering beliau tuh jalan dengan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu duet kemana-mana, duet dengan Dr. Zakir Naik, dan mereka menjadi sahabat. Akhirnya dengan keresahan beliau, ini nggak bisa. Saya pun dulu ketika masuk Islam, saya bingung mau belajar kayak gimana. Nah, ketika dia menemukan pola, menemukan metode, akhirnya membuat kampus ini sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang mu'alaf, yang mau belajar gimana, sementara mereka umurnya udah lanjut lah, dikatakan udah lanjut. Ini gimana? Akhirnya dibuat kampus khusus buat hal seperti itu. Orang-orang yang mau belajar di usia yang udah lanjut, ataupun misalkan telat, kita nggak sempat pesantren, nggak sempat mondok atau apa, difasilitasi oleh beliau membuat kampus dengan metode yang disetujui oleh Madinah sendiri. Nah, akhirnya segala buku, segala literatur yang kita pelajari itu semua didasari oleh Madinah. Jadi kita Madinah banget. Jadi sebenarnya Ustadz itu di Qatar. Di Qatar. Tapi segala sesuatunya itu disiapkan dari Madinah. Betul. Jadi kurikulumnya kita nggak pernah beda dengan UIM itu. Ya. Tapi selama belajar itu bolak-balik juga ke Madinah. Iya, beberapa kali tugas saya ditugaskan ketemu buat bikin makalah, ketemu Masyaikh di sana. Akhirnya kita ke Masjid Nabawi, ketemu, ya kita wawancara, kita ngobrol, seperti itulah. Jadi apa yang kita pelajari ternyata ketika kita di Madinah ya nggak ada bedanya gitu. Pada akhirnya oh iya, ini sahih. Sekarang yang kita pelajari itu artinya sama dengan yang di Madinah pelajarin. Jadi kita memang mengacu kepada Madinah. Nasab ilmu kita tuh di Madinah gitu. Seperti itu tadi. Saya tuh Masya Allah perhatikan kajian-kajian Ustadz tuh Masya Allah luar biasa. Dan Ustadz nih sering membahas adab-adab gitu. Iya, saya suka banget sama adab karena gini, banyak penuntut ilmu ketika mereka baru berhijrah, yang mereka kejar itu ilmu. Tapi kalau kami ketika belajar semester 1 itu belum masuk ilmu. Semester 1 itu dijalin adab terus. Jadi adab gimana kita menuntut ilmu, gimana kita sesama muslim, gimana kita sama guru, gimana kita memperlakukan kitab-kitab kita, semuanya itu adab semuanya. Jadi kita dipondasikan oleh dosen kita tuh adab itu nomor 1. Jadi ketika kita semester 2-nya ketemu ilmu, ketemu apa, bahkan ketemu dalil-dalil yang agak-agak keras kita bilang, ya kita udah tahu bersikap seperti apa gitu. Jadi ketika ada perbedaan, kadang saya dengan dosen saya pun beda pendapat. Dan dosen saya ketika, apa dasar kamu ngambil ini? Saya ambil dari gini, sahih gitu. Jadi dia pun gak pernah marah ketika saya berbeda pendapat dengan beliau gitu. Jadi itulah ruang yang dibentuk oleh Dr. Bilal itu. Mereka bukan mengajarkan suatu hukum apa yang saya ambil kamu harus seperti ini, enggak. Tapi gimana caranya kita mengambil hukum itu ya, akhirnya selama hukum itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bisa dipertanggungjawabkan dan ulama menyetujui bahwa itu pun ada, maka itu enggak masalah insya Allah gitu. Kadang ulama dengan ulama pun beda pendapat dan itu kadang serang-serangan, kadang tazir-taziran gitu. Tapi ketika ketemu mereka nggak pernah saling benci. Itu yang kita sekarang di sini tuh saya lihat, makanya saya perlu kajian-kajian ini adab dikedepankan karena apa? Kita butuh suasana yang seperti itu. Gitu. Adab ya yang dikedepankan. Adab. Tuh, Masya Allah. Ustadz Riri jauh-jauh belajar adab. Allahu Akbar. Memang betul, Tad. Jadi kenapa kita harus pelajari adab tuh dari bawah? Karena orang tanpa belajar adab pasti biadab. Ya, betul. Tapi dengan Masya Allah perlahan belajar adab. Dan ini saya banyak belajar dari Ustadz Riri. Beliau tuh enak kalau bawa kajian-kajian tuh. Mungkin makanya namanya cepat naik. Terus yang suka juga banyak gitu. Karena beliau menyampaikannya tuh enak tentang masalah adab. Dan beliau tidak pernah menyinggung harakah-harakah yang lain. Tidak pernah mentahzir. Apalagi mengatakan orang lain salah gitu. Ini yang sempat di anak gitu. Ana punya pikiran ini kok terbuka banget gitu. Walaupun beliau sering mengulang-ulang saya salafi katanya.
Tapi saya melihat satu sisi ternyata Masya Allah ada yang seperti ini gitu. Ini maaf karena kebanyakan terus terang saya tuh paling sering diserang gitu. Tapi saya nggak pernah membalas serangan itu. Orang lain katakan fitnah-fitnah terhadap jamaah tabligh karena saya memang bukan jamaah tabligh. Iya. Jamaah tabligh itu hanya sebutan orang lain. Saya hanya mengamalkan amalan agama Islam dan diantaranya ketika kita keluar pun yang dilakukan adalah adab-adab tadi itu. Iya. Kebanyakannya preman, orang keluar belajar adab. Tapi ajibnya ketika kita belajar keluar 3 hari ini, jadi kita nggak belajar tuh hadisnya apa. Iya. Tahu diajarin prakteknya aja gitu. Bener. Nah inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat juga, buat teman-teman juga yang di luar. Jangan pernah mudah menghakimi seseorang, apalagi menghakimi harokah gitu kita hakimi seperti apa. Dan punten juga Tat, kalau misalkan memang dikatakan bahwa salafi nyerang tabligh, saya kurang setuju karena saya pun salafi, saya telak-telak salafi kalau mau dibilang dengan background sanad ilmu yang kesana ke arah Madinah, saya salafi, tapi saya nggak pernah diperintahkan seperti itu. Saya nggak pernah diperintahkan untuk menghakimi bahwa ini bid'ah, ini haram, ini halal, nggak semudah itu ngambil hukum, nggak semudah itu mengucapkan haram, halal, bid'ah. Kalau misalkan kita nggak ada dasar, kita nggak bisa. Apalagi dasar kita adalah ketika yang kita hukumi itu adalah orang-orang yang sesama bersyahadat gitu. Hati-hati, Nabi pun sering marah sama kayak gituan. Mereka tuh saudara kita, jangan asal-asalan gitu. Ya Allah. Ketika dulu para sahabat ketika nyerang suatu kaum itu musuhnya tuh terpojok, dan ketika mau dibunuh orang tersebut bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi ditebas. Ketika ditanya kenapa kamu bunuh dia bersyahadat tapi itu karena ketakutan. Apa kamu udah membelah dadanya, katanya gitu. Allah. Apa kamu udah membelah dadanya? Itu bersyahadat. Itu mau terserah, mau dia bohong, mau dia jujur, mau gimana. Ketika bersyahadat jangan diganggu dulu, gitu. Jangan diganggu, Nabi nggak suka, gitu. Nah itulah kita pelajarin ketika kita bertemu dengan sesama Muslim, kita nggak mudah menjudge orang, dan itu pun bukan porsi kita menjudge orang, karena kita bukan dilahirkan untuk menjadi qadhi. Tugas kita hanya menyampaikan ketika antum berbuat salah, tugas saya hanya menyampaikan bahwa hukum itu salah. Terus apa ana harus membenci antum gitu? Ya enggak lah gitu. Kita tetap berteman, kita tetap bersaudara gitu. Tugas ana hanya menyampaikan bahwa ini salah gitu. Nggak bisa lantas ketika antum nggak mau ikut pendapat ana, terus ana langsung benci antum gitu. Ya itu yang nggak boleh gitu. Itu salah-salah persepsi orang ketika orang itu membenci sifatnya, orangnya itu ikut-ikutan ke bawah dibenci gitu. Itu yang nggak boleh. Terus kalau kita harus benci sama preman, sama orang yang salah, terus yang nyelamatin mereka siapa tuh? Allah. Gitu. Kita tuh harus nolong mereka gitu. Ketika Nabi pun seperti itu. Ada sahabat yang salah, diemin dulu. Bahkan ada sampai orang kencing di Masjid Nabawi aja. Udah nggak usah ribet, siram aja gitu. Nggak, Nabi itu alaknya luar biasa tuh, nggak seperti itu. Itu ngencingin masjid loh. Ngencingin masjid, dan Nabi bilang, udah biarin, siram aja gitu. Nggak usah ribut-ribut gitu. Seperti itu Tat. Jadi kita enggak, kalau misalkan salafi enggak. Mungkin secara personal mungkin bisa jadi kita personal ya. Iya, orang-orang punya pandangan sendiri tentang dengan akalnya mereka, dengan pendapat mungkin dari guru-gurunya mereka. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Cuman saya tidak pernah terdidik untuk seperti itu, untuk menjudge orang atau menjudge suatu harokah gitu. Karena mau gimana pun juga, mau tabligh, mau siapa, mereka adalah saudara muslim buat saya gitu. Betul. Dan tabligh itu salah satu sifat Nabi. Tabligh itu adalah salah satu tugas kita yang Allah langsung firmankan. Fa inna 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Balag, tugas kita balag, menyampaikan gitu. Dan orang menyampaikan dan memang orang-orang yang harus menyampaikan kita orang-orang muslim gitu. Dan saya lihat jamaah tabligh luar biasa dengan perjuangan yang ajak orang ke masjid, pagi-pagi musyawarah, terus kita makan dengan cara yang sunnah, yang dilakukan najil muzakaroh, belajar di masjid, belajar hadis. Tapi masalahnya apa ya, saya sampai bingung saya juga gitu. Masya Allah. Ya jadi itu kadang-kadang saya lihat di sosial media, dulu saya hampir lepas sosial media Tad. Karena mungkin salah satunya untuk menghindari itu. Tapi makin kesini ternyata masjid mulai kosong, pengajian mulai kosong, ternyata taklimnya di sosmed. Akhirnya belajar buat sosmed tuh untuk bagaimana mudah menarik orang-orang yang di sosmed. Dengan sedikit demi sedikit akhirnya mereka mau lagi ke masjid, datang lagi ke kajian-kajian.
langsung berjumpa dengan guru, ngambil keberkahannya. Nah ini yang terjadi, saya lihat tuh bahkan yang namanya oknum ya punten gitu, di tablik juga banyak, sehingga dengan satu fitnah saling menyerang seperti itu. Nah ini juga keangkat nih, di tablik juga akhirnya jadi saling menfitnah gitu. Karena keterbatasan ilmu, terus terang banyak di jamaah ini, orang ikut jamaah tablik tuh basicnya ya mungkin Ustadz tahu sendiri lah, gak sedikit orang yang tatoan. Ya akhirnya ketika mereka disentuh dengan masalah khilafiyah, mereka kan nggak paham. Akhirnya langsung terpicu emosinya, ya ramai ujung-ujungnya. Kalau di sosmed, di isi komentarnya Masya Allah, jadi ngeri gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan membuat video ini tuh memberi orang lain yang secara tidak langsung melihat video ini terbuka wawasannya. Bagaimana melihat dari dua sisi, ke orang-orang di salafi seperti apa, ke jamaah tabligh juga seperti apa. Karena benar yang dikatakan Ustadz itu, kita tuh muslim ya. Untuk apa kita harus musuhan? Kalau untuk menyatukan daripada pendapat, pemahaman mungkin sulit. Karena para sahabat pun berbeda pendapat. Tapi sahabat ini semua satu hati, itu yang menjadikan umat muslim ini kuat. Nah saya nih penasaran sama Ustadz. Sampai Masya Allah, beliau salah satu orang yang mau tabayun ke jamaah tabligh. Tabayun beliau bukan hanya datang silaturahmi ke saya. Jadi awal kita perkenalan itu sama, sering ngisi di musaji. Nah, sampai akhirnya beliau tabayun belajar bagaimana orang-orang tabligh ini mengamalkan agama. Jadi beliau tidak melihat dari satu sisi, tapi beliau turun langsung. Ini yang Masya Allah. Saya sempat nangis ketika beliau memutuskan untuk ikut keluar di jalan Allah selama 3 hari. Nah ini yang penasarannya, apa yang bikin Ustadz itu penasaran sama jamaah tabligh? Ini seru nih, ini pengalaman yang luar biasa.